Hai, perkenalkan nama saya Brinda Angelika Prakoso. Saya dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi organisasi ekonomi regional, khususnya CAPTA. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu nggak sih CAPTA itu apa? CAPTA adalah singkatan dari China ASEAN Free Trade Area. Dilihat dari namanya, kita udah tahu kan negara apa aja yang bergabung. Jadi CAPTA ini merupakan kerjasama antara negara Cina dan juga ASEAN. Kalian bingung nggak sih ASEAN itu apa? Jadi, ASEAN merupakan suatu organisasi atau perkumpulan di mana isinya adalah semua negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang termasuk ASEAN itu apa aja sih? Jadi, negara-negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN ini adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan yang terakhir adalah Vietnam. Nah, udah tahu kan negara-negara apa aja yang termasuk dalam ASEAN? Sebelum kita lanjut ke pembahasan CAPTA, mari kita melihat dulu peta persebaran antara negara ASEAN dan Cina. Berikut peta persebarannya. Nah, udah tahu kan peta persebarannya? Jadi di atas itu ada negara Cina dan di bawahnya itu adalah negara-negara yang termasuk ke dalam ASEAN. Udah siap masuk ke pembahasan CAPTA? Yuk langsung aja. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian CAPTA. Jadi, CAPTA memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah dalam arti sempit dan juga yang kedua adalah dalam arti luas. Jadi, dalam arti sempit, pengertian CAPTA menurut masyarakat Indonesia adalah sebuah organisasi kerjasama antara Cina dan Indonesia yang membahas mengenai perdagangan bebas. Nah, apakah pengertian ini salah? Tentu tidak. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu masih kurang disosialisasikan mengenai pengertian CAPTA yang sesungguhnya. Mereka hanya tahu CAPTA ini hanya sekitar perdagangan bebas antara Cina dan Indonesia. Padahal CAPTA ini memiliki arti yang lebih luas daripada itu. Yuk kita bahas, apa sih arti luas dari CAPTA? Nah, pengertian CAPTA dalam arti luas adalah CAPTA merupakan suatu organisasi ekonomi regional yang membahas mengenai perdagangan bebas kerjasama antara Cina dan ASEAN. Nah, kerjasamanya itu bukan perdagangan bebas aja, melainkan juga membahas mengenai tarif. Nah, maksudnya apa sih tarif itu? Jadi, dengan adanya organisasi CAPTA ini, barang-barang dari Cina dan juga barang-barang dari ASEAN bisa keluar masuk dengan mudah, yang artinya tarifnya menjadi diturunkan 5 hingga 0%. Namun, penurunan tarif hingga 0% dianggap masyarakat Indonesia atau dianggap oleh bangsa Indonesia kurang efektif. Karena mungkin dapat menyebabkan kesenjangan kan dengan tarif yang rendah, mungkin devisa negara Indonesia menjadi berkurang. Nah, itu pengertian dalam arti luas. Jadinya, CAPTA bukan hanya sekedar perdagangan bebas, padahal dia juga bahas mengenai tarif. Nah, kalian udah tahu kan apa aja pengertian dari CAPTA, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, apa aja sih kerjasama yang akan dilakukan oleh CAPTA ini? Nah, sebelum lanjut ke situ, ada baiknya kita mengetahui dulu sejarah kenapa CAPTA bisa terbentuk.
Yuk langsung aja kita bahas sejarahnya. Sebelum ada CAFTA, ada organisasi yang bernama AFTA. AFTA itu apa sih? Jadi, AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yang berarti sebuah kerjasama ekonomi regional juga ya, yang ada di negara-negara ASEAN aja atau negara-negara di Asia Tenggara. Kenapa kok bisa berubah menjadi CAFTA? Jadi, seiring perkembangan dari AFTA ini di bidang perdagangan bebas, negara Cina mulai melihat bahwa AFTA memiliki potensi jika seandainya nanti digabungkan dengan negara Cina ini. Karena pada masa itu AFTA berkembang dengan pesat. Perdagangan bebasnya juga dinilai oleh negara Cina sangat menguntungkan. Jadinya akhirnya negara Cina memberikan suatu usul untuk bergabung dengan negara-negara di ASEAN ini dan membentuk suatu organisasi yang juga sama mengurusi mengenai perdagangan bebas dan juga mengenai tarif. Setelah itu akhirnya negara Cina dan negara-negara di ASEAN ini bersatu untuk membentuk suatu organisasi yang disebut juga dengan CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Teman-teman tahu nggak sih kapan CAFTA itu disepakati? Jadi, CAFTA disepakati dalam KTT ASEAN ke-7 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, tepatnya pada November 2001. Selanjutnya, CAFTA disahkan di Phnom Penh, Kamboja dalam KTT ASEAN berikutnya, tepatnya pada 4 November 2002. Namun, CAFTA ini baru ditandatangani oleh menteri-menteri ASEAN dan Cina pada tahun 2004. Dan CAFTA mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2010 setelah melewati banyak kontroversi. Nah, teman-teman udah tahu kan sejarah mengenai CAFTA? Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan CAFTA. Tujuan CAFTA yang pertama adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama antara kedua pihak antara Cina dan juga ASEAN. Tujuan yang kedua adalah meliberalisasikan atau membebaskan perdagangan melalui penghapusan tarif atau pengurangan tarif. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan area baru dan juga mencari wilayah baru untuk memperluas atau mengembangkan produk-produk dari masing-masing negara. Tujuan yang keempat yaitu memfasilitasi integrasi ekonomi yang jauh lebih efektif antara kedua belah pihak, yaitu ASEAN dan juga oleh negara Cina. Nah, tujuan dari memfasilitasi integrasi ekonomi ini yaitu salah satunya adalah mengurangi kesenjangan dan kekurangan antara negara satu atau dengan negara yang lainnya. Dan tujuan yang terakhir atau yang kelima yaitu untuk mendorong laju perekonomian antara negara Tiongkok maupun negara ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum pembentukan CAFTA. Jadi CAFTA ini dibentuk berlandaskan beberapa hukum. Yang pertama adalah para kepala negara ASEAN dan Cina telah menandatangani ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Dan landasan hukum yang kedua adalah Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and the People's Republic of China yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002. Lalu ditandatangani juga Protokol Perubahan Framework Agreement yang ditandatangani pada 6 Oktober 2003. Selanjutnya juga ditandatangani perubahan kedua Framework Agreement yang ditandatangani pada 8 Desember 2006. Selanjutnya, Indonesia juga telah meratifikasi
Framework Agreement China ASEAN FTA melalui keputusan Presiden nomor 48 tahun 2004 pada tanggal 15 Juni 2004. Selanjutnya, setelah melakukan negosiasi secara tuntas, secara formal, CAFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Good Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Selanjutnya, persetujuan jasa CAFTA ini ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina pada bulan Januari 2007. Sedangkan persetujuan investasi China ASEAN ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Nah, kira-kira sampai sekarang itu CAFTA masih melaksanain rapat-rapat penting nggak sih? Atau udah nggak aktif? Jadi, pada kenyataannya, CAFTA hingga sekarang itu masih aktif loh. Contohnya, pada tahun 2014 lalu, CAFTA sempat menyelenggarakan suatu rapat yang membahas mengenai perdagangan bebas pada 11 hingga 13 Maret 2014 di Xinjiang Hotel Chengdu, Cina. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah dampak-dampak yang diakibatkan oleh CAFTA. Jadi ada dampak positif dan juga dampak negatifnya, dan juga kita akan membahas mengenai apa sih solusi untuk menghadapi dampak-dampak negatif tersebut. Dampak positif CAFTA yang pertama yaitu meningkatkan ekspor ke Cina dengan tarif yang jauh lebih murah. Seperti yang kita bahas tadi, kalau CAFTA ini bertujuan untuk menurunkan tarif agar bisa melaksanakan ekspor dan impor dengan sebaik-baiknya dan lebih efektif dengan tarif yang lebih murah. Nah, ini juga merupakan salah satu dampak positif dari CAFTA. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu Cina dan juga negara-negara ASEAN yang bisa membentuk suatu aliansi strategis. Lalu, dampak positif dari CAFTA yang ketiga yaitu meningkatkan investasi asing, yaitu dari Cina sendiri ke Indonesia yang pastinya bisa meningkatkan devisa negara bangsa Indonesia. Dan dampak CAFTA yang terakhir adalah terbukanya transfer teknologi antara kedua belah negara. Selain dampak positifnya, CAFTA juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, dapat meningkatkan pengangguran dan juga PHK. Kenapa bisa begitu? Karena kan dengan terbukanya perdagangan bebas ini, tenaga-tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia dengan bebas. Nah, ini bisa mengakibatkan tenaga-tenaga kerja di Indonesia malah nggak kebagian lapangan pekerjaan. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua adalah mematikan industri-industri yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya juga mematikan pedagang kecil dan UMKM. Dampak yang terakhir adalah bisa menurunkan devisa negara. Lah, tadi dia menaikkan devisa negara kalau kita ekspor terus. Kenyataannya kan kita kan impor dan kita akhir-akhir ini malah ketergantungan dengan negara Cina. Nah, ini bisa mengakibatkan devisa kita menurun kalau kita impor secara terus-menerus. Nah, kita udah tahu kan dampak positif dan negatifnya. Kita udah tahu kalau saat ini aja produk-produk Cina itu udah membanjiri pasar Indonesia, pasar nasional Indonesia ini. Nah, produk-produk Cina itu jauh lebih berkualitas dan juga harganya itu lebih terjangkau, apalagi oleh masyarakat kita pasti jauh lebih memilih produk-produk asing seperti negara Cina itu karena harganya lebih murah. Nah, untuk menghadapi berbagai macam dampak negatif tersebut, kita juga harus memiliki solusi bagaimana cara mengatasi dampak-dampak tersebut. Solusi yang pertama adalah meningkatkan daya saing produk lokal. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM. Dan yang ketiga, mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia untuk mencintai produk kita sendiri. Dan solusi yang terakhir adalah mengurangi impor. Seperti yang dibilang tadi, kalau dengan impor, devisa negara kita itu kan bisa menurun. Dan dengan kita mengurangi impor ini, devisa negara kita tetap terjaga dan tidak sampai defisit.